Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk grupnya MNC dan beberapa yang request. Pertama Kepik, kedua BMTR, ketiga MNCN, keempat MSKY, kelima SMDR, keenam Temas, ketujuh Harta, ke-8 PSAB, ke-9 Arci, ke-10 NICL, ke-11 SRCH, dan terakhir Suri. Langsung saja ke saham pertama. Ada Kepik yang ditutup di harga 62 menguat 1,63%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu terus net buy nih. Belum ada jualan dari awal tahun. Dari ini kalau ditarik tanggal 22 bulan Januari itu baru berapa kali nih? Satu kali jualan asing. Tapi bisa jadi ini asing-asing kan, kita nggak tahu juga. Kalau dibongkar semuanya, Kepik ada akumulasi kemarin. EP lagi yang akumulasi. Underwaternya. Tapi kita lihat dulu bagaimana teknikalnya. Bisa rebound. Kalau Bapak Ibu perhatikan nih, volume mulai meningkat nih. Ada transaksi yang cukup besar nih. Potensi rebound di hari ini. Tapi disclaimer ya. Ya kalau Bapak Ibu nekat sabar menunggu boleh. Tinggal jual kalau jebol 58. Udah 57 buang. Ya sekitar 10% lah. Nggak nyampe 8% aja. Dengan target kemana nih minimal? Minimal 66 sampai 70. Kalau dia tembus EMA 200-nya mudahan menarik ya. Tapi seperti yang diketahui grupnya MNC ini salah satu yang susah diikutin ya. Seperti itu ya. Untuk Kepik kalau kondisi sekarang menurut saya bisa berpeluang rebound. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMTR yang ditutup di harga 232 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya BMTR di distribusi. Ini saya nggak analisa backup BABP BHIT ya, karena lengket di 50 jadi belum lah. Kita cari yang saham-saham gerak-gerak aja. Nah ini juga berpeluang rebound ya. Cuman setway seperti ini nih kayaknya di maintain juga rapi, volume seperti sisir ya. Kalau kayak gini nih udah kelihatan Bapak Ibu, kalau dia sampai tutup di bawah 230 buang aja dulu. Udah kita aja tutup di bawah 230, 228, 226 buang dulu aja. Harus rebound juga di hari ini kalau memang mau bagus untuk BMTR ya. Seperti itu aja untuk BMTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MNCN yang ditutup di harga 306 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya MNCN diakumulasi oleh brokernya sendiri. Underwaternya broker EP MNC Sekuritas. MNCN ada peluang rebound kalau menurut saya. Karena dia ada pola nih Bapak Ibu perhatikan. Ada perlawanan di area 300-296. Itu kalau nekat beli, tapi hati-hati kalau diiris pelan-pelan ya. Pokoknya kalau saham grup MNC itu belum naik ya Bapak Ibu akan diiris pelan-pelan. Dan stop loss saja kalau dia jebol 29. Buang aja dah. Kalau sampai ya minggu ini, hari ini, besok koreksi jebol 300 tutup di bawah 294 itu buang aja kalau menurut saya ya. Harus rebound di hari ini. Kalau dia rebound satu minggu ini ya mudah-mudahan sampai 340, 330 itulah. Bisa jadi ini momentumnya bisa reversal. Mudah-mudahan karena IISG peluang besar bisa reversal juga. Atau paling nggak sideways rebound dulu ke area 7200-an. MNCN ini bisa ada juga akumulasinya. Bapak Ibu perhatikan ada akumulasi dan mudah-mudahan rebound. Tapi ini juga salah satu yang susah diikutin ya pergerakannya. Nah ini yang contohnya dia breakout dengan volume besar tiba-tiba dibuang. Belum momentum. Ini juga di tanggal 26 Maret dia breakout. Saya cut loss di sini 340 jebol itu. Dia breakout dengan volume besar, koreksi dikit, saya coba spekulasi buy, dibuang. Nah itu susah. Salah satu yang susah ya grupnya selain Lipo. Seperti itu aja. Tapi mudah-mudahan ini momentumnya minggu inilah bisa rebound ya. Tembus 320 tuh cukup oke lah kalau bisa minggu ini ya. MNCN seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSKY ini juga harus diingat. Kalau grupnya MNC naik, MSKY bisa Bapak Ibu scalpingi ODT fast trade. Ini yang volatilitas cukup tinggi kalau dia gerak. Ini sekarang menguat. Yang ditutup di harga 64 terkoreksi 1,53%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya MSKY ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikanya. MSKY ya ini lihat besok aja. Kalau dilihat memang ada big akumulasi, normal akumulasi. Tapi lihat besok momentumnya. Kalau memang jalan bisa nih di scalpingin ya. Untuk MSKY saya juga perhatikan besok ya. Seperti itu. Kalau MSKY analisanya agak susah kalau kayak gini nih. Karena dia open gap down tarik naik, open gap down tarik naik. Ya tapi kalau secara teknikal Bapak Ibu pakai support kuatnya 60 aja.
jebol 60 buang. Tapi kalau saya nggak mau nunggu 60. Besok kalau hari ini kalau memang ada buying power saya masuk. Nah, strategi saya punya sendiri, nggak perlu nunggu 60. Kalau dia gagal sesuai teknik yang saya ajarkan di kelas scalping, itu saya gunakan juga setiap hari. Ya saya akan jual dulu. Kalau memang nggak mampu naik ciri-ciri yang seperti yang saya ajarkan, ya saya jual dulu. Nggak perlu nunggu 60. Tapi kalau memang ada buying power besok, mudah-mudahan sampai tuh 80. Bisa jadi arah juga. Karena MSK ini sangat mungkin arah sering kejadian. Tapi kembali lagi, hati-hati karena juga dia sering membentuk ekor dari atas. Hati-hati yang beli pucuk tiba-tiba diguyur. Contohnya kemarin MHKY. Ya, MHKY itu dari puncak diambrolin dalam 4 menit tuh. Tiba-tiba ARB. Nah, itu bahaya. Hati-hati yang seperti itu. Kalau Bapak Ibu join di grup Borneo Trader tuh dibantu. Ngasih tahu saham-saham yang jelek saat market berjalan, ini hati-hati ya. Itu Bapak Ibu kalau mau join di kelas scalping, itu di kelas scalping aja ada infonya. Seperti itu aja ya. Untuk MSKY langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMDR yang ditutup DG 308 menguat 1,98%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semarinya SMDR ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. SMDR harus rebound juga nih. Udah lihat 300 support Bapak Ibu bisa pakai. Apalagi ada normal akumulasi dan Bapak Ibu perhatikan ada candle bullish engulfing walaupun gak disertai volume. Tapi MACD-nya mengarah ke atas. Mudah-mudahan nih candle reversal dan lanjut rebound. Ini sudah kelihatan risknya seberapa tuh. Risknya tuh ya jebol 300 buang aja. Tutup di bawah itu minggu ini. Mending tinggalin. Karena kenapa? Karena dari minggu lalu dia sudah membentuk lower high. Kalau jebol 300 gagal, nggak ada yang jaga, berarti memang potensi turun lebih dalam. Jual gitu ya. Kalaupun mau di hot silakan, karena saham itu nggak selalu turun. Nanti kita nggak tahu 1-2 bulan ke depan atau setahun ke depan tuh bisa rebound lagi, bisa profit ya, itu bisa. Cuman perlu sabar. Bapak Ibu sabar nggak? Nah, seperti itu ya. Tapi kalau kondisi seperti ini, kalau market mendukung hari ini bisa rebound juga SMDR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Temas yang ditutup DG 155 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Temas diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Temas ini di support harus bertahan 105.50. Kalau jebol ya jelek. Ya kenapa jelek? Karena dia dari minggu kemarin terus membentuk lower high, lower low. Kalau sampai jebol 150 jelek itu. Dan Bapak Ibu perhatikan itu ada big akumulasi dari top 1 sampai top 5. Dan broker-broker yang jarang dipakai retail tuh. AD, LS, ada ya PDR, OD ya. Ya seimbang lah. Tapi berpeluang bisa rebound. Tapi rebound terbatas karena dia nih ada gap dividennya yang kemungkinan dijaganya. Tapi kita nggak tahu tiba-tiba langsung ditutup ya bisa aja. Karena ini sekarang dia di area support kuat yang mestinya bertahan. Kalau memang mau uptrend atau swing atas menguji resistennya 170 terdekat itu. Untuk Temas ya, seperti itu aja untuk Temas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harta yang ditutup DG 388 terkoreksi 4,43%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Harta di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Harta kondisi sekarang bisa rebound, tapi ada big distribusi ya. Apalagi harga emas kalau nggak salah turun ya. Coba lihat dulu ya. Nah, harga emas turun ya. Saat market berjalan ini turun 1,9%. Jadi ya perlu hati-hati juga ya. Kemungkinan saham emas dibawa turun dulu. Dengan kondisi sekarang Harta tunggu di 360 340 aja ya. 350 360. Ini tunggu di bawah ini aja. Kalau untuk Harta bisa rebound nggak ya? Bisa aja, cuman terlalu beresiko kalau ngambil harga sekarang. Tergantung Bapak Ibu lah bagaimana strateginya aja ya. Untuk Harta kalau menurut saya lebih bagus belinya di bawah. Buy on weakness, buy on support kuat 350 360. Untuk Harta yang mau beli. Gimana yang belum punya? Gimana yang sudah punya? Tergantung Bapak Ibu. Kalau mau stop loss dulu silahkan. Kalau dia besok koreksi lagi hari ini. Atau ya average down kalau mau. Atau di hot aja sampai nanti bisa profit. Ya nggak ada salah. Cuman nanti beda time frame-nya aja. Kita nggak tahu kapan naik. Gitu aja. Untuk Harta langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PSAB yang ditutup di harga 182 terkoreksi 3,7%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya PSAB di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. PSAB ini di level-level yang harus memang dijaga
Kalau sampai jebol 177, swingnya cukup dalam 150. Gitu aja analisanya untuk PSAB ya. Kalau Bapak Ibu ada yang beli ya menurut saya pertimbangkan stop loss dulu kalau dia jebol 178 atau 177, atau ya kalau mau approach down silakan. Karena sangat mungkin dia berpeluang bisa 150. Swing low-nya bisa cukup dalam dan ini bisa jadi koreksi ABC. Ya koreksi ABC-nya ya minimal 150 tuh. Mudah-mudahan di situ mantul karena dulunya itu adalah resisten kuat dari Maret 2022 4 tahun yang lalu. Harusnya di situ swing low-nya. Setelah itu bisa rebound lagi, bisa. Ya, masih sangat mungkin karena mungkin juga ini PSAB dalam pembentukan wave 2. Ya, wave satunya udah, ini wave 2 tinggal nanti setelah itu wave 3. Wave 3-nya bahkan bisa lebih 200. Tinggal nanti kita lihat wave 2-nya di mana. Di 150 kah atau 130? Pokoknya nggak terlalu jauh lah. Kalau menurut saya paling 150 130 itu untuk PSAB. 80 terus rebound besok hari ini juga ya, pokoknya tembus 200 dia minggu ini atau minggu depan, itu menarik, bisa jadi selesai koreksinya, swing low-nya untuk PSAB seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Archie yang ditutup di 336, terkoreksi 1,17%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau di broker semuanya Archie ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya Archie. Waduh, dia ada akumulasi tapi dibuang ya. Kalau menurut saya di bawah 340 enggak dulu deh. Wait and see aja dulu. Kecuali dia hari ini balik ke atas 340. Di bawah itu jangan, swingnya bisa cukup dalam, bisa ke 300. Itu aja ya. Pokoknya hati-hati kalau dia nggak bisa balik hari ini atau minggu ini, ya 300 arahnya terdekat. Turun untuk Archie. Tapi ya kalau momentumnya memang mau bagus ya harusnya hari ini udah kembali ke atas 340 minimal untuk Archie. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NICL yang ditutup di 165 menguat 12,24%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya NICL ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. NICL akhirnya rebound ini kalau nggak salah sahamnya nikel ya. Jadi dia sudah break 160, sudah oke nih harusnya ya. Nih Bapak Ibu udah bisa lihat nih kalau dia gagal bertahan di atas 157 buang, atau TP yang punya dari bawah tuh ya, gagal bertahan di atas 158 buang aja TP. Yang dari atas gimana? Mau pakai stop loss aja karena masih downtrend, bisa jadi false breakdown dan pola dead cat bond itu. Kalau dilihat memang ada small akumulasi, tapi Bapak Ibu perhatikan yang belinya tuh broker-broker retail, PD, NI, YP, XL. Tergantung ya. Tapi mudah-mudahan lanjut rebound untuk NICL. Kalau menurut saya bisa berpeluang masih rebound ya, karena dia baru aja break 160, harusnya dijaga untuk NICL. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada RSCH yang ditutup di 244 menguat 11,92%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker sebenarnya RSCH di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, RSCH cukup bagus, cuman kayaknya nih volume crossing. Kalau menurut saya bisa crossing barang karena volumenya nggak terlalu rapi. Tapi ini Bapak Ibu bisa pakai 236 support. Kalau dia fast break ya udah buang dulu. Ya harus lanjut nih. Kenapa? Volume meningkat. Masa sih dibawa turun lagi keterlaluan? Kalau sampai turun lagi ya udah, jangan harap-harap dulu. Potensi besar ya turun. 234 supportnya. Pakai aja 234. Ya peluang kemana? Kalau menurut saya harusnya sih lanjut RSCH. Cuman RSCH nih saham baru IPO ya, tetap beresiko. Ini kayaknya sih crossing barang, di maintain kayaknya. Kalau melihat dari volumenya, tiba-tiba volume besar rapi gitu ya. Untuk RSCH langsung saja ke saham terakhir. Ada Suri yang ditutup di 414 menguat 16,94%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. Suri kondisi sekarang wah ini mantep nih. Udah breakout ya. Teman ya ini volume besar distribusi ya. Tapi nggak masalah. Kalau menurut saya distribusi aman nih. Cuman supportnya jauh ya. Support kuatnya 380. Kita lihat lah. Kalau ada koreksi ke situ ya Bapak Ibu kalau mau nangkap pisau jatuh. Kalau dikasih koreksi, kalau dia ngegas lagi gimana? Ya itu Bapak Ibu bisa lihat dari bid offer, lihat buying power kuat nggak? Kalau Bapak Ibu mau belajar beli harga-harga atas seperti ini untuk scalping fast trade cari profit, bisa belajar di kelas scalping itu, bisa klik link yang ada di deskripsi, pilih kelas scalping, nanti diajarin dan juga ada free group yang Bapak Ibu juga bisa tanya jawab di situ, dan juga saya mengasih setiap hari saham-saham yang bisa menarik diperhatikan untuk scalping. Kalau ada momentum masuk kita bisa masuk sama-sama. Saham yang jelek yang arahnya turun juga saya infokan biar Bapak Ibu juga tidak terjebak. Kalaupun memang mau minat beli itu ada titik-titik harga yang harus stop loss, itu juga saya kasih tahu infonya, melihat dari bid offer juga chart itu Bapak Ibu bisa pelajari di kelas scalping. Kalau tertarik klik link yang ada di deskripsi untuk daftar. Seperti itu aja. Untuk Suri menarik
bisa sampai 450 1-2 hari ke depan. Seperti itu. Ini harusnya confirm breakout nih. Cuman bisa ada koreksi. Nah, mudah-mudahan nggak jebol 380. Sorry. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.